Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah etika dengan jurusan manajemen di Universitas Pelita Harapan. Pada saat ini kami dari kelompok 4 ada saya Syifa Trianggraini, lalu ada rekan saya Nabila, Erika, Febitri, Larissa, dan Adinda. Selanjutnya kami akan mendiskusikan tentang untuk mata kuliah untuk tugas UAS kami, dimulai dari rekan saya untuk menjelaskan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kematian gadis kecil tersebut. Jawabannya adalah aktor pembunuhannya adalah raja, orang Prancis, dan dua pelayan. Lalu selanjutnya, siapa aktor utama dari pembunuhan tersebut dan siapa yang sekunder? Jawabannya adalah raja, karena ia jelas-jelas telah membunuh gadis kecil tersebut tanpa mengetahui kebenarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Feby. Masih di pertanyaan nomor 1, untuk selanjutnya, jika memang raja adalah aktor dari pembunuhan tersebut, lalu apakah peran orang Prancis dan pelayan lainnya? Untuk orang Prancis sendiri, sebelumnya memberikan hadiah kepada anak kecil itu, seharusnya ia berpikir terlebih dahulu tentang dampak dan manfaat dari hadiah yang diberikannya. Gadis kecil itu mempunyai kemungkinan untuk difitnah dan dibunuh oleh Maharaja. Karena pemikiran Maharaja logis, gadis itu tidak mungkin menerima hadiah dari orang Prancis. Untuk kedua pelayan, diam adalah cara kedua pelayan agar tidak ikut difitnah dan bahkan terbunuh oleh Maharaja. Namun kedua pelayan tetap mempunyai peran yang besar atas terbunuhnya gadis kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, lalu dilanjutkan untuk pembahasan nomor 2, di mana jenis etika apa saja sih yang sedang dilakukan oleh orang Perancis tersebut. Untuk etika apa saja itu ada 2 tipe. Yang pertama ada etika filantropi, di mana etika filantropi ini orang yang sangat kaya harus melihat pemberian amal mereka sebagaimana yang diperlukan. Dan tidak terutama untuk orang-orang yang terpuji bersama-sama, mereka menyarankan dia mungkin telah memandang sumber daya yang dimiliki karena pengoperasian institusi yang tidak adil, lalu juga sebagai kewajiban etis. Alasan kebaikan yang dipahami dalam hal ini yaitu pemikiran bahwa perspektif yang tidak memihak setiap orang dan kepentingan setiap orang itu sama-sama penting secara moral. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya Erika. Terima kasih Syifa. Untuk etika lainnya yang dilakukan oleh orang Prancis tersebut adalah etika Kantian. Jadi kewajiban memberi tidak akan diklasifikasikan sebagai kewajiban keadilan. Dan itu jelas memiliki dasar pada fakta bahwa pembawanya adalah penerima manfaat dari ketidakadilan. Dan ini membuatnya menjadi kasus yang akan menghasilkan implikasi radikal yang sama seperti pandangan secara eksplisit melemparkan tugas sebagai tugas keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Nomor 3 ada pertanyaannya, jika Anda adalah orang Prancis, apa yang akan Anda lakukan? Mengatakan yang sebenarnya kepada Maharaja untuk membersihkan nama gadis itu, yang pada akhirnya mencemarkan kehormatan dan wibawa Maharaja. Apakah Anda hanya akan diam saja, atau juga tidak ada yang tahu, dan Anda hanya menanggung kesalahan seumur hidup, dengan memohon pengampunan di hadapan Tuhan? Dijawab oleh rekan saya, Adinda. Jika saya adalah orang Prancis, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Maharaja, namun tidak dalam forum melainkan secara empat mata. Lebih baik kebenaran terungkap dan semua pihak mengetahuinya daripada salah satu pihak menahan rasa bersalah. Maharaja harus mengetahui bahwa benar gadis kecil menerima hadiah dari orang Prancis. Saya harus menyadarkan Maharaja dengan menjelaskan bagaimana sikap anak kecil yang tidak bisa berbohong. Selain itu, jika ada peristiwa serupa, Maharaja tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Terima kasih.